105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, kamu lagi dengerin obrolan kutus-kutus bareng Anindya Ristika. Dan juga nanti ada satu narasumber spesial. Tapi di tema kali ini akan ngobrolin seputar gimana cara menjaga pola hidup yang sehat. Sobat Fox, kita tahu ya bahwa semua manusia diciptakan di dunia ini tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan tubuh yang sehat dan juga sempurna dikaruniakan oleh Tuhan senantiasa harus kita jaga supaya tidak sakit dan tidak terjadi masalah lainnya. Nah, menjalani pola hidup yang sehat merupakan langkah preventif yang tepat dibandingkan mengobati tubuh yang sudah sakit. Nah, tentunya tiap masing-masing orang punya cara tersendiri ya untuk menjalani pola hidup sehat atau menjaga kesehatan. Kali ini Anin akan mengulik cara khas atau cara tersendiri nih dari Abah Ali yang hadir di episode kali ini, ngobrol-ngobrol sama Anin juga di obrolan kutus-kutus. Oke, siap Anin, selamat Oke, malam Abah. Sobat Fok, apa kabar kamu Nin? Baik, Bah. Baik ya. Ketemu lagi kita, Bah. Kelihatan kok kalau baik. Kalau nggak baik nggak ke studio ya. Oh betul. Pasti saya izin ya. Oke, Abah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih, mengulik seputar keseharian Abah yang kehidupannya kayaknya makannya tuh dikontrol, dijaga, tidak merokok dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Abah Ali sendiri, seberapa penting sih Bah menjalani pola hidup sehat dan menjaga kesehatan? Oke, baik. Yang jelas gini Anin ya. Jadi prinsipnya kita hidup itu kan harus bersyukur. Betul. Ya kan? Salah satu rasa syukur itu ya harus kita aplikasikan dalam menjaga kondisi tubuh. Yes, Ya betul. kan? Kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu memang dalam bentuk kalau keyakinan kita kan manusia itu kan sebaik-baik bentuk. Betul. Ya kan? Sebaik-baik bentuk makhluk. Coba Anin bandingkan ya. Anin bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Iya. Ya kan? Nah, itu kan manusia merupakan bentuk yang memang paling baik, makhluk paling baik. Nah, ini harus kita syukuri. Nah, cara bersyukur kita harus kita menjaga agar supaya tubuh kita itu agar supaya kehidupan kita itu berjalan terus tanpa ada gangguan. Betul. Nah, itu harapan ataupun idealnya seperti itu dan memang seharusnya seperti itu. Nah, kalau apa namanya Abah boleh menganjurkan ya, anjuran ataupun mungkin ya khususnya bagi Abah sendirilah, ya bagi keluarga Abah dan mungkin di lingkungan terdekat Abah yang memang selalu Abah sarankan, dengan rasa syukur kita mensyukuri apa yang kita miliki, terus kemudian rasa syukur itu orang yang sekedar omong. Betul. Wah, aku bersyukur, aku mensyukuri ya itu hanya sekedar omong. Tapi justru yang penting adalah tindakan nyata. Betul. Itu tindakan nyata yang harus kita lakukan. Nek meng sekedar omong hampir semua orang bisa. Orang yang bisa ngomong pasti bisa ya kan. Coba nek Anin ketemu sama teman-teman kayak ayo Nin syukuran. Ya, syukur alhamdulillah udah syukur kan gitu. Benar. Tapi kan maksud dari teman-teman yang untuk syukuran itu kan aplikasinya. Betul. Ya misal lulus ujian ya kan, lulus pendadaran, bersyukur alhamdulillah secara lisan kita sampaikan. Tapi biasanya ada aplikasi yang harus kita lakukan yang bukan harus ya, yang secara nyata kita lakukan. Apa sih rasa syukur setelah kita lulus dari ujian? Seperti itulah. Demikian juga pada saat kita sebagai makhluk ya, makhluk Allah yang diciptakan terbaik ya, makhluk yang terbaik. Itu ya harus betul-betul kita syukuri, salah satunya ya dengan cara kita menjaga kondisi tubuh kita. Itu. Jadi kita diciptakan dengan 2 kaki, 2 tangan, kemudian 2 mata, 1 mulut ya kan. Betul. Coba kalau mulut kita 2, 1 hidung dengan lubang hidung 2. Ini nih kalau kita coba kita apa namanya berkaca, terus kemudian kita merenung ya,
sambil kita coba kita perhatikan satu persatu tubuh kita dari atas ke bawah. Yes. Itu sungguh sangat luar biasa. Walaupun di antara kita itu modelnya, face-nya beda-beda, Iya, tapi betul. masing-masing punya kelebihan Dan kekurangannya iya, masing-masing. dan kekurangan saya rasa nggak ada. Jangan Betul. kita bicara kekurangan. Semua manusia pasti punya kelebihan. Punya kelebihan, kelebihannya masing-masing gitu loh. Jadi betul, kita nggak betul. perlu membanding-bandingkan antara A, si B dan sebagainya. Tapi yang paling utama itu bagaimana kita mensyukuri apa yang kita Yes. terima ini, ya kan? Betul. Ya salah satunya adalah dengan menjaga pola hidup, pola makan. betul. Kemudian ini utamanya itu dua itu, pola hidup sama pola makan. Ini Yes. yang sering terabaikan oleh kita. Nah, itu Karena dia, Bah. kesibukan kita di pekerjaan, kehidupan kita berinteraksi dengan yang lain itu Iya. akhirnya melupakan pola hidup, pola makan seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Betul. Nah, makanya kita perlu sekali tempo itu ya merenung bersyukur. dengan kita mengevaluasi diri kita sendiri aja dah. Kita di kamar kemudian sambil berkaca itu lebih baik. Betul. Ya kan. Itu ya kita metani diri kita evaluasi diri kita, apa sih yang sudah aku lakukan terhadap tubuhku. Oke. Dan gitu. Tubuh ini harus kita rawat dengan baik, tapi kita abenda. Oke. Oh, ternyata aku kok dari hari ke hari semakin gemuk. Ya. Ya, Kok ini mulai perlu evaluasi sakit-sakit ya kan. pinggangnya. Nah, itu kita dari ke hari kok ini banyak jerawat. Dan sebagainya. Itu perlu ada suatu saat tertentu kita lakukan itu gitu. Jadi tidak pokoknya seluweh harap nambah harap pengaruh dan sebagainya, itu terserah, jangan seperti itu. Ya lakukan tensi tubuh kita. Betul. Kemudian itu kan bisa kita lakukan sendiri. Yes. Kemudian juga kalau lebih bagus lagi cek darah secara berkala. Betul banget, gitu. Bah. Ya. Itu alat tuh kan murah itu. Kita bisa beli ratusan ribu. Iya. Kemudian dengan kita melakukan sendiri itu kan mudah terkontrol ya. Kita mengontrol diri kita sendiri dengan berbagai alat yang sudah tersedia, tinggal Betul. kita mau apa enggak. Nah, tapi ada juga di antara kita itu yang takut. Iya, Nanti karena takutnya kalau ini ya. daripada dites nanti hasilnya. Itu berarti pola pikirnya, mindsetnya perlu dirubah. Oke, Ya. berarti sebelum Rasa syukur dia belum punya kan gitu. Iya. Jadi dengan kita mempunyai rasa syukur itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara itu kita selalu kontrol tubuh kita, karena tubuh itu kan bekerja terus ya. Tiap hari itu memberikan yang terbaik untuk kita, tapi kenapa kita juga memberikan terbaik untuk tubuh kita? Nah, salah itu satunya dia. dengan kita selalu memperhatikan itu tadi. Ya, Oke. itu pola, ya itu dua itulah, pola hidup sama pola makan. Itu harus betul-betul kita perhatikan, karena itu pengaruhnya luar biasa terhadap tubuh kita. Betul sekali ya. Kita Bah. berpikiran, dicoba ya. Kita mencoba untuk menanamkan dalam pikiran kita suatu saat itu jangan sampai kita tuh merepotkan orang. Oke. Karena perjalanan itu kan pasti ada akhirnya. Ya, nggak mungkin kita akan hidup terus, ya kan? Yes. Tapi ya usahakan supaya di akhir-akhir kita nanti itu betul-betul kita nggak merepotkan orang. Ya, Ya, betul ada banget. di antara kita itu udah terbukti seperti itu kok. Jadi pada usia lanjut itu betul-betul kondisi tubuh masih fit, ya kan? Bahkan ada sering kita temui, loh, orangnya sehat, orangnya apa kok meninggal. Nah, masih muda kok. Udah punya Gitu. ini. Jadi segala macam. pada saat usia kita sudah mendekati usia lanjut lah, itu betul-betul kita tidak tergantung sama orang. Oke. Ya, kita coba dari sedini mungkin itu kita bikin mindset kita itu seperti itu. Caranya dengan cara tadi itu, kita menjaga, mengantisipasi, mengontrol tubuh kita secara berkala. Oke, berarti tadi yang pertama hal yang harus dilakukan adalah mensyukuri apa yang Mensyukuri, sudah ya, kita harus diberikan rasa oleh syukur. Rasa Tuhan. syukur itu kita aplikasikan, tidak hanya sekedar Alhamdulillah lesan, kayak gitu doang ya, tidak hanya Bah. sekedar itu, alhamdulillah wajib, tetapi kan Iya. tidak hanya sekedar ucapan. Oke. Gitu. Ya, aplikasinya itu nyata gitu loh, nyata dengan cara mungkin tadi itu yang Abah sampaikan. Betul. Kita kontrol kita berkala lah, mungkin Yes. bisa sebulan sekali atau masih dirasa
terlalu cepat ya mungkin bisa 2 bulan sekali. Kita adakan kalau tensi itu seminggu sekali bagus. Karena itu kan kita tahu betul bahwa kondisi jantung kita itu ya kan? Yes, itu seperti banget. apa itu kita tahu kan, itu juga kalau kita mau beli alatnya juga mudah. Betul sekali. Ya kan, mudah dimanapun bisa kita dapatkan. Kemudian cek darah. Itu kan ada 3 kategori kan itu kan. Gula darah, kolesterol, asam urat itu. Iya, benar-benar. Apalagi gula darah, yang namanya gula darah itu kan sumber dari segala penyakit. Itu dari situ kan itu. Kalau kita bisa ngontrol dari awal kan itu enak gitu loh. Itu rasa syukur ya. Salah satu wujud rasa syukur dengan aplikasi, dengan nyata kita lakukan. Berarti kalau sudah bersyukur kita juga konsisten untuk melakukan yang terbaik untuk tubuh kita. Tapi melakukannya ini nih Bah, nanti tipsnya akan kita kulik lagi nih bagaimana kalau cara-cara Abah sendiri mungkin bisa menginspirasi Sobat Fox juga. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen lagi, tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus bareng Anindya Ristika yang bakal ngobrolin soal menjaga pola hidup sehat ala Abah Ali nih. Kalau tadi kita sampai di bagaimana kita mengimplementasikan gitu ya Bah, rasa syukur terhadap karunia dari Tuhan, terus akhirnya menjaga pola hidup yang sehat. Nah, kalau untuk Abah Ali sendiri, kapan sih titik di mana Abah tuh sadar, wah aku harus benar-benar menjaga kesehatan nih gitu. Ya, pada saat belum lama justru malah. Jadi Abah menyadari itu setelah anak keempat lahir. Itu baru betul-betul merasa sadar betul bahwa kita harus menghargai tubuh kita. Menghargai tidak harus dengan harga uang gitu ya kita. Jadi betul-betul bahwa tubuh ini memang harus betul kita pelihara. Jadi saat itu pengalaman pribadi aja sih ya. Karena pola hidup Abah yang waktu itu kurang baik. Salah satunya non sewu merokok. Ya, jadi Abah lama merokok dan ternyata secara sengaja mungkin ya oleh Allah ya. Jadi waktu itu, ini cerita sedikit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa kan? Lama juga nggak apa-apa Abah. Pokoknya bebas saja Abah. Ya mudah-mudahan ini cerita yang nyata bisa bermanfaat untuk Sobat Fox ya. Jadi
waktu itu anak saya ya yang ketiga dan keempat. Jadi ini sahabat Fox biar tahu juga ya kalau Abah itu sudah punya anak 4. Iya. Baru 4 ya. Baru 4. Oh, ada rencana lagi. Dari satu istri. Satu aja deh, enggak usah nambah lagi. Jadi anak Abah yang ketiga dan keempat waktu itu usia ya kisaran masih TK lah ya. Masih TK. Dan kebetulan ya anak Abah itu kan ada penyakit bawaan, yaitu asma. Oke. Gitu. Dan asma itu ya boleh dikatakan dari bayi itu secara setiap bulan itu selalu ke dokter. Ya baik secara pada saat dia kumat atau enggak, itu pun hampir tiap bulan itu sampai dokternya itu hafal betul. Ya sampai dokternya itu hafal betul. Nah, suatu saat dua-duanya itu sakit bareng. Oh, barengan kakak adik? Iya, kakak adik ya. Kakak adik itu barengan sakit. Akhirnya dua-duanya saya bawa ke dokter. Dokternya dokter Tunjung kalau nggak salah waktu itu namanya. Nah, begitu masuk, dokternya tuh komentar gini. Gimana, Bah? Ini pasti bapaknya merokok. Waduh. Gitu. Langsung terpukul ya, Bah. Saat itu betul-betul saya ingat betul. Nggak tahu kenapa Abah itu spontan jawab, enggak kok dok gitu. Oh. Gitu. Ya enggak kok dok gitu, spontan. Yang benar kan gitu. Akhirnya situ lah. Dari situlah saya Abah berpikir. Pertama Abah sudah merasa bohong sama dokter. Wong saya ngerokok kok bilang enggak. Iya. Ya. Akhirnya dari situ mulai saat itu Abah berhenti merokok. Detik itu juga. Iya. Jadi setelah memeriksakan anak itu dan itu terngiang terus di kepala Abah. Aduh, aku apa harus revisi ya Abah ke dokter. Jadi merasa berdosa bahwa saya berbohong sama dokter waktu itu. Tapi untuk menutupi itu akhirnya mulai saat itu saya berusaha berusaha untuk tidak merokok. Dan alhamdulillah berhasil. Sampai detik ini. Sampai saat ini. Nah, awal-awalnya memang sungguh sangat luar biasa. Ini susah pengalaman ya. Abah pernah sebelumnya itu untuk mengurangi. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, teorinya daki-daki itu ternyata nggak bisa. Jadi memang kalau memang mau berhenti ya udah Bismillah saat itu berhenti. Ini yang Abah lakukan saat itu seperti itu. Jadi mulai saat itu betul-betul saya berhenti, ya udah berhenti. Tapi waktu awal-awal ya, bulan-bulan awal itu setiap ada orang merokok itu, aduh rasanya pengen gitu ya, Mbak, iri. Tergoda. Bahkan ingin mencoba itu ada, tetapi selalu ya, kalau Abah ingin mencoba selalu ingat perkataan dokter itu. Perkataan saya sendiri. Kalau ditanya dokter saya jawab enggak itu, aduh aku ngerokok berarti. Nah, akhirnya 1 bulan lewat. Ya, 1 bulan lewat. Abah mencoba rasa ngerokok, ternyata udah nggak enak. Ya, akhirnya betul-betul mantap ya, udah berhasil. 1 bulan. Saat itu kebetulan kan Abah di rumah itu kan jadi ketua RT ya saat itu. Waktu masih ngerokok itu kan bebas di ruangan, itu ngerokok dan sebagainya. Saat Abah udah berhenti merokok itu, di ruangan kalau ada orang merokok, Abah pusing. Waduh. Iya sudah segitunya di bulan kedua gitu ya. Malah jadi sensitif ya, Bah. Akhirnya karena jadi ketua RT ya kan punya kewenangan kan itu. Betul. Akhirnya apa sampaikan pada masyarakat yang merokok jangan di ruangan, silakan keluar. Nah, ya warga saat itu ya memandangnya ataupun ya dengan rasa sinis, enggak ya, cuma orang rokok wes kayak gini dan sebagainya. Saat itu betul seperti itu. Dan ada sebagian warga yang selalu ayo Bah ngerokok lagi ngerokok itu ya, saya enggak termakan, enggak tergoda itu. Jadi saat kumpulan ataupun pertemuan RT itu begitu ada yang ngerokok di dalam, pusing. Ya akhirnya saya ultimatum seperti itu. Kalau rapat dilanjutkan silahkan yang merokok keluar atau enggak merokok. Tapi kalau masih ada yang merokok lebih baik saya keluar. Saya ultimatum seperti itu dan berhasil. Ya kan? Saat itu akhirnya perokok-perokok itu di luar. Dan lambat laun ada beberapa yang akhirnya mengikuti juga Berhenti juga, Bang. Iya. Wow. Betul. Luar biasa. Makanya itu ya itu. Lah dari situ mulai itulah ternyata efeknya, efek ke tubuh Abah dengan Abah berhenti merokok itu
Abah nggak sering pusing, kemudian nggak sering masuk angin, dan berat badan Abah nambah. Loh, karena kok pada bisa? saat rokok itu berat badan Abah itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 lah, jadi kurus betul. Oh, Gitu. Ada fotonya kalau Anin mau lihat. ternyata ya. berpengaruh juga ya, Bah, untuk itu rokok itu berpengaruh berat terkait badan. dengan berat badan. Memang yang Abah alami seperti itu. Jadi semenjak Abah berhenti merokok itu jadi kesehatan lebih baik lah daripada sebelumnya. Kemudian berat badan juga mulai menyesuaikan. Yes. Kalau sekarang ada kelebihan ini. Nggak apa-apa, Di saat Bah. itu seperti itu lah. Ini pengalaman pribadi yang barangkali perlu Sobat Box juga istilahnya mencoba bisa mungkin untuk ya, menjadi pembanding lah. Bisa untuk menjadi acuan bahwa memang real yang Abah lakukan itu seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang secara tidak sengaja juga Anin, saat anak Abah sakit itu Abah mencoba minyak kutus-kutus. Nah, itu. Jadi betul. Abah kenal minyak kutus-kutus itu salah satunya adalah karena anak Abah itu sakit. Asma itu. Yang asma itu. Yang tiap bulan memang harus kontrol ke dokter, setiap kambuh juga harus ke dokter dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya kan obat. Betul. Nah, waktu itu Abah berpikiran, ini kalau anak saya tergantung dengan obat, saya mikir dalam jangka panjang kasihan ginjalnya. Oh iya, benar, Bah. Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan realita yang ada, mereka yang konsumsi obat dalam jangka tertentu itu ginjalnya bermasalah. Dan ujung-ujungnya adalah ke dokter lagi. Dan berobat cuci lagi. darah gitu Betul. loh. Kalau sudah cuci darah nanti komplikasi apa-apa. Ini seperti itu. Makanya berpikir apa sih yang ada, solusi apa sih yang bisa untuk mengatasi itu. Akhirnya Abah, karena saat itu internet baru Facebook ya. Facebook baru betul. marak ya kan, baru marak. Browsing, cari-cari, kira-kira apa, ketemu kutus-kutus. Gitu. Apa saat itu akhirnya beli 2 botol kalau nggak salah. Langsung ke Bali waktu itu. Jadi kutus-kutus waktu itu memang marketingnya ataupun promonya lewat Facebook. Kemudian belum ada di semua daerah, masih sentral ada di Bali. Jadi salah satu distributor tunggalnya itu. Belum bisa beli online juga ya, Bah, pada saat itu. Online-nya di Bali itu. Oh, di Bali itu Lewat dikirimkan. Facebook itu. Abah beli 2 botol, akhirnya dikirim. Tapi setelah barang datang terjadilah masalah. Apa tuh, Bah? Istri Abah, Bunda, tidak percaya. karena beliau selalu terlalu yakin dengan medis, dengan dokter. Hanya percaya dengan keluarganya dengan dokter. juga dokter-dokter kan, jadi anunya hanya percaya dengan dokter. Jadi saya beli 2 itu yang nganggur sampai 2 bulan. Tidak tak apa-apain kan gitu ceritanya gitu. Ya 2 bulan nggak diapa-apain minyak kutus-kutus itu. Tapi saya tertarik waktu itu karena ada salah satunya adalah bisa membantu proses penyembuhan asma gitu. Karena sebenarnya asma itu kan kalau secara medis kan nggak bisa tersembuhkan. Betul. Tapi nanti dengan perjalanan waktu, bagaimana kondisi tubuhnya, disarankan juga harus olahraga dan sebagainya, itu akhirnya pada saat usia tertentu asma itu akan tidak sering kambuh lah. Bah. Nah, disitulah Abah mulai mengenal kutus-kutus, tapi baru wujudnya. Jadi memang belum mempelajari secara detail kan, dan itu pun belum Abah coba. Kan gitu. Nah, setelah 2 bulan anak Abah mengalami kambuh, ya itu akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan pembaluran itu. Tapi istri saya tetap masih nggak percaya kan. Tapi akhirnya berhasil ya, alhamdulillah akhirnya berhasil. Dari situ mulai mengenal kutus-kutus. Akhirnya ya salah satu cara
antisipasi ataupun pola hidup Abah dengan salah satunya, walaupun ada beberapa tapi salah satunya nggak akan ketinggalan dengan minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus itu adalah jadi kunciannya Abah ya. Oke, Sobat Fox, untuk membahas tips-tips dari Abah ataupun bagaimana cara Abah untuk menjaga pola hidup sehat tentunya masih banyak lagi, nanti akan kita bedah lagi. Tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di Fox Radio Jogja, di obrolan kutus-kutus Sobat Fox barengan sama Nindya Ristika dan juga ada Abah Ali. Seperti tema yang tadi Anin bilang, kita masih bahas seputar pola hidup sehat. Dan tadi pertanyaan Anin sudah terjawab sangat jelas dan sangat lengkap sekali, bahwa Abah pertama kali tersadarkan di titik dimana wah, aku harus benar-benar menjaga pola hidup yang sehat itu adalah pada saat kesadaran anak sakit asma ya Bah. Itu realitanya seperti itu. Jadi paling enggak ada beberapa hal ya ini Anin yang barangkali perlu Abah share ke teman-teman. Betul. Sobat Fox ya, terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi supaya tubuh kita itu ataupun kebiasaan kita itu terjaga dengan baik. Yes, betul. Ya itu salah satunya tadi kan kita rasa syukur tadi itu. Rasa syukur tadi terus. Terus kemudian yang berikutnya itu niatnya hindari stres. Oh, benar banget Bah. Karena memang kesehatan itu tidak melulu soal fisik, tapi juga kesehatan mental ya Bah ya. Betul. Stres itu hampir semua orang punya rasa stres. Stres kan tertekan ya. Jadi kondisi tertekan. Usahakan supaya stres itu bisa diminimalisir dengan cara dimanage gitu loh. Boleh kita stres, tapi dimanage dengan baik. Ya tidak pelampiasan stres dengan berbagai hal itu tidak, tapi kita coba diminimalkan ataupun dimanage supaya rasa stres itu bisa terkondisi dengan baik. Itu karena kalau ya kita nggak mungkin lah hidup tanpa stres. Betul. Ya, jadi Anin pernah tuh stres juga? Oh pernah Bah, mikirin cicilan pay later dan lain sebagainya lah Bah, biasanya. Jadi itu nggak mungkin, nggak bisa kita hindari. Stres itu betul. akan mengalami semua makhluk hidup. Bahkan hewan pun bisa stres kok. Betul sekali Bah. Salah satu contoh yang sering kita temui, bebek itu nggak akan bertelur kalau dia stres. Ilmu baru ini sepele itu, tapi kenyataannya betul ya, kenyataannya memang seperti itu. Jadi bebek itu nggak akan bertelur kalau dia stres. Ya salah satunya dia stres itu apa?
mendengar suara yang bising secara terus-menerus. Oh, Maka oke. bebek itu kan hidupnya ataupun kandangnya mesti jauh dari kebisingan dan sebagainya itu. Oke, Abah Dan tadi. salah satu orang penelitian ya, testimoni dari mereka yang pernah ngingu bebek. Ngingu ngerti ya ngingu? Memelihara. Memelihara Iya. bebek. Ada teman Abah itu yang setiap siang bebek itu disetel ke uyon-uyon. Bayangkan. Uyon-uyon tuh apa, Bah? Uyon-uyon itu namanya gamelan Jawa yang tahu. nanti Anin carilah terlalu ini uyon-uyon aja nggak ngerti. Browsing di Google uyon-uyon gitu aja. Jadi musik Jawa yang memang didengerin kalau siang hari itu enak. Oke. Ini betul. Jadi mencoba namanya Pak Aris ya. Ini nggak bohong. Jadi dia mencoba bebek itu disetel ke uyon-uyon sama enggak. Telurnya itu bagus ya. Dalam artian dari katakanlah bebeknya itu 100, kalau dia disetel ke uyon-uyon itu bisa nelur hampir maksimal, mungkin bisa 80 ataupun 75 itu telurnya. Tapi pada saat tidak, itu hanya 50%. Telurnya yang keluar. Ini real ya. Makanya setiap dia menciptakan sesuatu supaya akhirnya dia sendiri juga kerasan di kandang gitu. Itu kalau bebek ya, gitu. Mbak. Jadi bebek itu kalau stres dia nggak bertelur. Oke. Coba ini makhluk apa namanya? Hewan ya. Apalagi manusia. Nah, gitu. betul. Makanya usahakan kita itu jangan sampai stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Betul sekali, Mbak. Biasanya Kita harus sadar pada saat kita stres dan segera kita manage supaya stres itu tersalurkan dengan baik. Oke. Gitu. Jadi manage-nya adalah dari pola pikir itu adalah mungkin faktor internalnya ya, Mbak ya? Ya. Atau cara-cara dari secara internal gimana mindset kita supaya stres ini nih nggak berkelanjutan. Ya, kita jadi kita harus minimalisir. sadar pada saat itu kita stres itu harus Yes. sadar. Kalau kita sadar itu kita akan bisa melakukan sesuatu untuk melampiaskan, menyalurkan stres yang kita alami itu. Oke, kalau dari faktor eksternal nih, Mbah. Tadi Abah sudah menyebutkan bahwa masalah yang Abah alami dulu dari masalah anaknya Abah yang punya kena asma gitu kan, Mbak. Akhirnya tersembuhkan dengan kutus-kutus, dibantu dengan kutus-kutus. Nah, kalau stres sendiri nih, Mbak, biasanya kan orang-orang kayak aku butuh aromaterapi, sesuatu yang bisa menenangkan, merilekskan gitu. Kira-kira kutus-kutus bisa nggak, Mbak? Kalau kondisi kita stres, ya anjuran kita kan kondisi kita supaya tenang. Ya, supaya nyaman ya, untuk menenangkan dan menyamankan itu maka balurlah kutus-kutus itu selain tempat wajib. Kalau wajib kutus-kutus itu kan di telapak kaki sama tulang punggung ya. Betul. Sepanjang tulang punggung, tambah di dada. Karena biasanya orang stres itu kan deg-degan. Bener, Mbak, bener, Mbak. Di dada itu dibalur di situ ya, sambil kita berdoa tentunya ya, kita sebagai seorang yang agamis itu kan bagaimanapun juga kan solusi semua itu ada yang di atas. Betul. Ya kan, datang dari di atas. Tapi kita harus berusaha kan gitu, tanpa usaha apa yang kita inginkan nggak akan bisa tercapai kan. Gitu. Jadi dengan pembaluran kutus-kutus itu insya Allah sudah terbukti banyak sekali membantu terkait dengan memanage stres yang kita alami. Nah, kalau pusing ya tambah di sekitar kepala itu. Mikir iki pas jatuh tempo randudit. Itu kan juga faktor eksternalnya betul. Seperti itu ya. Itu seperti itu kutus-kutus. Terus kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya yang Abah alami ya, ini yang sebagai share dari Abah aja. Bijak memilih makanan. Nah, betul banget, Mbak. Itu. Bijak memilih makanan tuh. Jadi tidak sembarang makan kita makan. Sembarang makanan kita makan gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tuh alap-alap, Mbak. Jadi semuanya kita makan tuh jangan. Jadi usahakan kita bijak memilih makanan. Ya, makanan-makanan yang baik seperti apa, Sobat Fox bisa browsing lah. Yes, ya, betul. Jadi tidak sembarang makanan kita sikat habis itu jangan. Nah, itu. Tetap ada porsinya, ada batasnya ya, Mbak ya. Terus kemudian juga
lakukan olahraga walaupun ringan. Betul. Supaya tubuh kita itu terbiasa dengan aktivitas. Yes. Nah, kalau memang kerjaannya itu jadi penyiar, ya kan duduk terus itu ya. Iya betul, Tapi Bah. sekali tempo ya lakukanlah jalan-jalan dan sebagainya. Ini sering juga saya sarankan pada istri saya. Istri saya kan di kantor, ya kan itu kan sering harus setiap hari berhadapan dengan komputer, duduk dan sebagainya. Betul, Tapi betul. lakukan rakitan 1 jam, ya itu lakukan aktivitas untuk jalan itu. Betul. Jangan dipaksakan untuk, walaupun tuntutan kerja seperti itu ya harus di-manage betul gitu loh. Karena kalau itu sudah terakumulasi nanti akan ada resiko yang agak berat yang akan dialami oleh tubuh kita. Betul, apalagi kalau duduk Itu. tulang belakang ya, Ya, Bah. Nah, itu Betul. dia, Bah. Kemudian satu hal lagi yang Yes. tidak kalah pentingnya, Apa tuh, Bah? minum air putih. Ah, benar. Itu ini yang sering kita lupakan. Kalau minum harus minum minuman yang apa itu? Minuman Kan ada kaleng itu yang berasa. Itu sekali tempo aja deh. Yes. Tapi yang justru lebih sering itu air putih. Nah, ada satu cerita, Bah, temen Anin dari kecil sampai kuliah itu alergi sama air putih. Jadi nggak pernah sama sekali minum air putih itu di lidah rasanya pahit. Jadi ketika dia habis makan minumnya tuh langsung minum yang berasa, Bah. Berasa kayak teh. Iya, es orang itu teh, ya, es jeruk dan yang merek-merek minuman sachet itu, Bah. Pada akhirnya dia harus dirawat jalan karena kena yang namanya infeksi saluran kemih. Jadi dia anyang-anyangan terus nggak sembuh-sembuh, Bah. Nah, Itu ini dia. contoh konkret ya. Betul, Jadi tidak Bah. mengada-ada. Makanya air putih itu kalau normal itu kan 2 liter minimal Oke. ya yang harus kita minum. Tapi biasanya itu kan berat. Betul. Tapi kalau udah terbiasa nggak berat, enteng. Iya, yang betul. Abah lakukan itu bangun tidur itu paling enggak 1 liter air minum. Ya, apa udah lakukan dan itu nyaman-nyaman saja. Nggak kembung, Gitu. Bah. Enggak. Itu. Ada rahasia. Oke. Ya, ada air tertentu yang Abah referensikan. Nah, tapi Abah nggak bisa menyampaikan di sini. Oke, siap. Nanti tipsnya Kalau sobat Fok penasaran boleh japri ke Abah. boleh Gitu ya, nanti Jabri ke Abah. Tapi abis ini ada iklan dulu, Sobat Fox. Nanti kita lanjut lagi ngobrol seputar pola hidup sehat ala Abah, tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Anindya Ristika dan Abah Ali yang akan membagikan yang sudah membagikan tadi ya sejumlah tips ala Abah Ali nih
tentang menjaga pola hidup sehat, dan salah satunya tadi juga menggunakan kutus-kutus ya, Bah. Ya, wajib itu. Wajib. Jadi ada beberapa hal yang itu perlu, yang selama ini Abah lakukan lah. Jadi apa Sobat Fox, Abah sampaikan itu ya sesuai dengan realita yang Abah lakukan, dan itu nyata kan itu. Tadi udah sampai berapa tadi? Ada beberapa hal ya, termasuk kaitannya minum air putih minum gitu air ya. putih, olahraga dan lain Minum sebagainya. air putih itu ya seperti yang tadi Abah sampaikan, itu memang harus dilatih bagi mereka yang memang belum terbiasa. Ya, latihannya gimana? Sering minum tapi sedikit-sedikit. Nah, awalnya seperti itu kalau belum terbiasa, tapi harus dipaksakan ya, Sobat Fox. Ya, jadi kalau memang kata Anin tadi ada temennya yang betul-betul tidak mau. Iya, katanya pahit, Bah, air putih tuh. Itu mindset dia. Mindset dia seperti itu, tapi harus menyadari dulu bahwa untuk menjaga kesehatan itu salah satunya adalah minum air putih. Karena minum air putih itu salah satunya adalah dia akan bisa mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi tubuh kita yang kita yang makan kita itu, makanan kita itu kan nggak bisa bisa tercerna dengan baik semuanya. Jadi ada sisa-sisa yang itu menempel atau apa di tubuh kita. Tapi air putih itu mampu menyapu. Ya, akhirnya kotoran-kotoran yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu bisa disapu oleh salah satunya air putih. Tapi ya itu tadi, usahakan air putih memang yang berkualitas. Nah, betul Abah ya. Ya, air putih yang berkualitas seperti apa nggak bisa sampaikan. Tapi bisa dicek, bisa browsing ya. Nanti pokoknya intinya adalah air putih diperbanyak dan juga dibantu dengan pembaluran nih, Bah, kutus-kutus ya. Terus kemudian ini tidur yang cukup, Anin. Betul. Di episode sebelumnya kita sudah ngobrolin gangguan tidur, Abah. Usahakan dalam sehari itu istirahat tidur. Jangan sampai kita coba ya. Kita lelean satu hari aja. Satu malam kita nggak tidur, pasti resikonya, efeknya ke tubuh sangat luar biasa. Betul. Makanya karena tubuh butuh istirahat. Istirahat yang cukup, yang berkualitas. Untuk menjadikan istirahat atau tidur kita berkualitas, itu sangat bisa dibantu, dan Abah referensikan sebelum tidur berdoa. Betul, pertama terus doa. Balur kutus-kutus. Nah, itu dia, Bah. Karena ini sangat memaksimalkan istirahat kita atau tidur kita itu menjadi tidur yang berkualitas. Yes, betul banget ya. Karena pola tidur yang berantakan, pola makan yang berantakan itu sebenarnya juga efeknya ke kulit juga, Bah. Kadang jerawatan. Itu. Stres bisa jerawatan. Iya, benar. Karena yang Anin alami juga seperti itu, Bah. Realitanya ya. Jadi kalau Anin pas jerawatan berarti stres ya. Iya kayaknya. Nah, kira-kira kalau produk kutus-kutus bisa nggak, Bah, untuk mengobati jerawat gitu, Bah? Secara langsung bisa. Jadi pada saat Anin jerawat, udah langsung aja diolesi kutus-kutus. Nah, nanti insya Allah jerawatnya itu akan mengering dan nanti akan lepas. Coba nanti. Sering sudah itu sering. Anak saya pun juga demikian kok. Anak saya yang masih SMA itu kan biasa kan, karena hormon ya, Bah? Hormon kan, karena hormon dan biasanya makanan yang dia makan kan. Yes, betul. Itu akhirnya membuat jerawat itu muncul. Itu alhamdulillah dengan setiap muncul kasih kutus-kutus. Selain dioles juga dibalur. Ya, itu lebih baik. Lebih baik lagi ya, Bah? Dibalur di tubuh kita, yaitu di tempat wajib pada saat kita mau tidur. Itu untuk kita yang merasa dirinya sehat ya. Kalau masih muda wajar ya, tapi tetap Abah anjurkan ya, walaupun kita masih muda, itu perlu kita jaga sedini mungkin. Kan betul, tadi Abah bilang kutus-kutus itu bukan obat. Ya, jadi memang dianjurkan dipakai sebelum sakit. Berarti sebelum sakit itu berarti pada saat kondisi kita sehat kan? Masih sehat, itu karena nggak mungkin manusia itu nggak akan sakit, itu nggak mungkin. Pasti akan mengalami sakit. Benar banget. Makanya antisipasinya dengan membalur kutus-kutus setiap hari itu bisa meminimalkan pada saat kita sakit. Ya, boleh jadi gini, perbandingannya gini, Anin. Kalau kita nggak pakai kutus-kutus, pada saat kita sakit masuk angin katakanlah, itu bisa lama. Itu bisa 3-4 hari kan.
Tapi kalau kita antisipasi dengan pembaluran rutin, pada saat kita masuk angin, mungkin hanya sehari atau bahkan hanya setengah hari itu sudah terselesaikan. Itu seperti itu. Jadi ini real. Makanya silahkan anak-anak muda ya, jangan berpikiran bahwa kutus-kutus itu nggo wong tua. Nah, sering dah. Gitu. Pernah Anin menawarkan kutus-kutus ke teman Anin itu Ini bilangnya, mindsetnya perlu dirubah itu. aku belum jompo katanya. Gitu. Obat gosok kan terkenalnya kita obat gosok. Padahal yang sebenarnya adalah balur. Gosok sama balur itu beda. Oke. Nah, kalau balur itu memang blunyo ya. Kalau istilah Jawa itu di blunyo itu sampai kelihatan basahan gitu. Tapi kalau gosok oles itu kan hanya mak dulit kan seperti itu. Supaya maksimal maka kita cara pakainya adalah di balur atau di blunyo. Jadi anak muda, Sobat Fox terutama ini kan pendengarnya muda-muda nih ya. Jadi jangan menganggap bahwa kutus-kutus itu hanya untuk orang tua dan orang sakit. Betul. Kutus-kutus itu sangat dianjurkan dipakai untuk kita sebagai orang anak muda yang penuh aktivitas. Yes, betul banget. Apalagi olahragawan. Ya, olahragawan itu sangat bagus kalau sebelum olahraga pakai kutus-kutus. Abah itu sukanya kan bersepeda. Iya. Ya. Setiap mau bersepeda itu pasti balur kutus-kutus dan itu sangat beda hasilnya dengan pas tidak pakai gitu. Lebih enteng ya, rasanya. Semangatnya ada dan di kaki itu nggak terasa pegel-pegel. Gitu. Kalau Anin takutnya pas mau aktivitas balur kutus-kutus malah ngantuk, Bah. Karena nyaman. Betul. Tapi kalau beraktivitas kan otomatis nggak akan terjadi seperti itu. Betul ya. Gitu. Tadi kuncinya adalah menjaga segala macam pola hidup sehat terus dengan membalut kutus-kutus, memanage stres itu jangan dihalangi. Itu sudah keniscayaan kita akan mengalami hal itu, tapi di manage supaya stres itu kita tersalurkan dan tidak berkepanjangan. Oke, baik. Makan harus dipilih yang baik-baik ya. Jadi jangan sembarang kita makan lah ya kan. Nah, apalagi kalau sudah kepala 5 ya. Kalau Abah kan baru kepala 3 ya kan. Tambah berapa, Bah? Tambah 3 atau tambah 2? Iya, kenyataannya kepala 5 tapi realitanya kepala 3 kan. Itu semangatnya, keinginannya dan sebagainya. Itu karena apa? Rutin pakai kutus-kutus, salah satunya. Betul, berarti semuanya adalah kuncinya satu, rutin dan konsisten. Ya, rutin, konsisten. Seperti kehidupan kita. Ya, hari itu juga konsisten loh. Nah, betul. Senin ya besok Senin lagi kan gitu. Senin, Selasa, Rabu semua seperti itu. Jadi kehidupan kita itu memang harus konsisten. Gitu. Jadi nggak bisa habis Selasa njuk Kemis itu nggak bisa. Selasa pasti Rabu kan, Rabu Kemis kan itu konsisten kan. Itu kehidupan kita seperti itu. Yes, gitu. Betul banget. Jadi untuk Sobat Fox yang mungkin menilik dari terinspirasi sama pola hidupnya Abah, mudah-mudahan ya bisa juga untuk mulai rutin nih pakai kutus-kutusnya ya Bah, yang bisa didapatkan di mana aja Bah? Di reseller resmi yang jelas, agen-agen resmi, khususnya di Jogja itu cari reseller yang resmi. Ada reseller resmi salah satu cirinya adalah dia punya semua produk. Itu ya kan. Harga standar ya, kalau ada harga yang murah itu perlu dipertanyakan lah. Jadi nggak usah teman-teman atau Sobat Fox itu mencoba-coba. Betul. Nah, daripada menyesal di kemudian hari ya, karena kutus-kutus sudah ada dimanapun, sudah banyak. Jadi di konter-konter itu juga ada beberapa di Jogja, di kantor pos itu juga ada. Oh, kantor pos juga ada. Nah, di kantor pos ada. Kemudian kalau memang ingin ketemu Abah ya bisa di Fox. Kalau ingin konsultasi lebih jauh, silahkan, Abah siap. Gratis, Bah. Konsultasinya gratis. Kutus-kutusnya enggak dong. Kalau kutus-kutusnya enggak ya, konsultasinya gratis. Tuh, tadi Sobat Fox ada banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa diambil dari Abah Ali bagaimana mengatur dan juga menjaga pola hidupnya supaya tetap sehat, tetap bugar, dan kuncinya satu harus konsisten. Pakai kutus-kutus juga ya. Konsisten, menjaga pola hidup, pola makan dan tentunya kutus-kutus. Jadi sekali lagi jangan memakai kutus-kutus pada saat atau menunggu saat sakit. Nah, ini yang harus digarisbesari ini. Jadi jangan dipikir kutus-kutus itu obat. Itu. Nah, obat kan mindsetnya
nek aku loro, nek aku Yes. ora loro kan nggak perlu obat kan seperti itu. Tapi kutus-kutus tidak. Kutus-kutus justru untuk orang yang mereka merasa dirinya sehat. Oke. Nah, orang merasa dirinya sehat itu berarti kan belum tentu dia sehat. Betul. Apalagi teman-teman ya, Sobat Fox yang usianya sudah kepala 4. Nah, Itu tadi secara Sobat umum Fox. boleh dikatakan sehat Mhm. bermasalah. Oke. Kalau nggak percaya, cek ya. Nah, tadi harus diimbagi juga untuk cek kesehatannya rutin, pakai kutus-kutus dan menjaga pola hidupnya dengan konsisten. Terima kasih ya Bali. Banyak Sama-sama sekali. nih, ya. Semoga ini bisa menginspirasi Sobat Fox juga. Dan Sobat Fox jangan bosan-bosan untuk terus dengerin obrolan kutus-kutus di setiap hari Jumat. Pokoknya dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-kutus. Anin pamit, dadah.